Selamat pagi mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai terutama mahasiswa akuntan. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Bahkan perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian putaran, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Kurnia Saputra, NIM 31402000210 dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, akan menjelaskan tentang opini auditor guna memenuhi tugas kuliah pengauditan 2. Opini auditor. Pengertian opini audit. Pengertian opini audit menurut pasal 1 UU nomor 15 tahun 2004 adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam proses keuangan. Selanjutnya yaitu opini audit menurut Kamus Standar Akuntansi Ardios 2007 adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu menurut istilah akuntansi Tobing 2004, opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Jadi, dapat disimpulkan, opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan norma dan aturan pemeriksaan. 2. Jenis-jenis opini audit. Jenis-jenis opini audit menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Opini tersebut antara lain yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian WTP atau unqualified opinion. Selanjutnya yaitu opini wajar dengan pengecualian WDP atau qualified opinion. Yang ketiga yaitu opini tidak wajar atau adverse opinion. Yang keempat, yang terakhir adalah pernyataan menolak memberikan opini atau disclaim of opinion atau tidak memberikan pendapat TMP. Sedangkan menurut standar profesional akuntan PSA nomor 29, jenis opini audit dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama opini wajar tanpa pengecualian WTP atau unqualified opinion, yang kedua pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan unqualified opinion with explanatory language, yang ketiga yaitu opini wajar dengan pengecualian WDP atau qualified opinion, yang keempat yaitu opini tidak wajar atau adverse opinion, yang kelima yaitu pernyataan menolak memberikan opini, disclaimer of opinion atau tidak memberikan pendapat atau TMP. Perbedaan kedua jenis ini terletak pada pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas.
yang nanti akan saya jelaskan mengapa bisa terbit pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai jenis opini pada hasil laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor. Yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian WTP atau Unqualified Opinion, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa penyajian secara wajar. Dalam hal ini, material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan jika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan sistem akuntansi. Opini wajar tanpa pengecualian dapat diperoleh jika laporan keuangan suatu perusahaan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. Dan yang terakhir yaitu tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan atau going concern. Yang kedua yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau Modified Unqualified Opinion. Sama dengan opini wajar tanpa pengecualian sebelumnya, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang menjelaskan penjelasan. Beberapa jenis keadaan yang dapat memicu Modified Unqualified Opinion adalah yang pertama, sebagian dari pendapat auditor ditarik dari pendapat auditor independen lainnya. Yang kedua, tidak tersedianya aturan yang jelas terkait dengan laporan keuangan sehingga berpotensi dianggap menyimpang dari SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Yang ketiga, adanya pengaruh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang dan hasilnya tidak dapat diperkirakan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu opini wajar dengan pengecualian, Qualified Opinion. Qualified Opinion, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang dapat diterima umum, kecuali dengan dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat itu diberikan apabila tidak ada bukti yang kompeten yang cukup, atau adanya pembatasan ruang lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa audit tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua yaitu auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dapat diterima umum dan berdampak material tetapi mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang keempat yaitu opini pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan yang disajikan tidak sesuai atau tidak wajar menurut prinsip akuntansi yang dapat diterima umum, yang disebabkan karenanya kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau mendalam. Yang kedua yaitu jika pendapat itu diberikan, berarti informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai untuk mengambil keputusan oleh pemakai informasi keuangan. Yang terakhir, yang kelima yaitu tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Salah satu faktor yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah adanya pembatasan ruang lingkup audit
baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu, sehingga auditor tidak memperoleh bukti yang cukup tentang kewajaran laporan auditnya dan adanya hubungan istimewa antara auditor dengan kliennya. Pernyataan auditor tidak memberikan pendapat ini dapat diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi yang dapat diterima oleh umum. Auditor dapat menyatakan alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Apabila auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan, maka auditor boleh memberikan pendapat tidak penuh, yaitu pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan oleh lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor tidak memadai, auditor dapat memberikan pendapat. Maka ada 3 hal yang akan dilakukan auditor, yaitu pertama, pada paragraf pengantar, auditor dapat merubah frasa dari kami telah mengaudit neraca perusahaan bla 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 menjadi kami telah membuat perikatan untuk mengaudit neraca perusahaan. Hal ini dimaksud untuk menjelaskan bahwa auditor tidak melaksanakan audit yang disyaratkan dalam standar pekerjaan lapangan. Yang kedua, pada paragraf lingkup audit tidak dicantumkan dalam laporan audit karena pembatasan terhadap lingkungan audit mengakibatkan auditor tidak dapat menyatakan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu dalam suatu paragraf dijelaskan tentang alasan yang menyebabkan auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Opini tidak memberikan pendapat secara umum diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk melandasi opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar.